Khalifah sedang berwudu. Khalifah, kodenya Khalifah? Bukan? Siap, bukan. Wah, ini Khalifah versi Bengkulu. Siap. Andriansah Khalifah, bukan? Siap, bukan. Nah, ini kalau masuk akun udah Khalifah kalah sama kamu. Betul nggak ini? Siap. Mau kita apa ya, Yes? Siap. Mobil rotal kenal. Bin Rotal, apa itu? Pembinaan Pembinaan rohani, rohani dan mental. mental. Ayo kita masuk. Siap. Izin. Bersama Khalifah versi Bengkulu. Ade, siap Ade? Ya. Ini kegiatan Bin Rotal dengan Pak Ustadz siapa ini? Pak Ustadz. Aduh, temanya apa Pak Ustadz hari ini? Kurban tadi. Aduh, temanya Apa? kurban. Kurban. Oh. Sedikit Pak Ustadz, kurban tuh Pak Ustadz. Hah? Sebentar. Ini luar biasa ini. Pak Ustadz, tadi kan kita dengar ceramah Pak Ustadz tentang kurban. Iya. Jadi kita kepengen tahu tujuan kurban sebenarnya seperti apa. Nah, gimana Pak Ustadz? Tujuan kurban sebenarnya apa Pak Ustadz? Sebenarnya? Yang paling pokok dari berkorban itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Pendekatan diri kita kepada Allah. Ya, dengan tadi mengeluarkan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk mewujudkan kebersamaan. Oh, mewujudkan Pertama kebersamaan kepada kekeluargaan kita. Oh, gitu. Mewujudkan kerukunan di masyarakat kita, menunjukkan kasih sayang kita kepada orang-orang yang lemah. Nah, itu tujuan dari yang pokok dari kita berkorban, itu intinya. Oke. Makanya itu yang Pak utama. Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Tadi korban saya dengar itu bisa dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkorban, yang kedua untuk masyarakat sekitar, untuk masyarakat sekitar, yang ketiga itu untuk kaum duafa, untuk miskin. kaum duafa. Untuk fakir miskin. Jadi cara terbaik untuk membagikan apa itu daging korban itu gimana? Apa di antara sendiri, apa lewat orang, bagaimana cara yang terbaik yang disukai oleh Allah? Ya, ketika kita di masyarakat ini kan supaya ada pertama kebersamaan, kedua berkeadilan, iya kan? Yang ketiga ini pemerataan. Berarti kayak tujuan hukum aja? Lah iya, ada ini berkeadilan juga. Iya kan? Makanya dibentuklah Berkepastian, panitia. berkeadilan, Iya. bermanfaat. Soalnya kan begini, nanti kalau tidak di manage begitu dengan panitiaan, nanti ada sebagian orang yang punya keluarga banyak dapat banyak, ya kan? Tapi kalau di panitia ini kan di jumlah fakir miskin kita berapa orang, masyarakat kita berapa kakak, itu nanti bisa dibagi berapa. Nah, itu yang paling, karena tujuan kita berkorban itu tadi bagaimana membentuk kerukunan, kebersamaan, Membentuk kerukunan, dalam membantu bermasyarakat, yang lemah. membantu yang lemah. Tidak termasuk lemah sawat. Makan kambing. Oh, makan kambing banyak. Oke. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Saya mau nanya ini yang menjadi penasaran dari masing-masing orang ini. Apa tuh? Bedanya korban dengan akikah. Katanya akikah itu nggak boleh kita makan, kalau korban boleh. Nah, gimana bedanya Pak Ustadz? Jadi- Kenapa dibedakan itu Pak Ustadz? Jadi kurban dan akikah itu boleh kita makan. Nah, perbedaan daging korban dengan akikah itu apa? Perbedaannya pertama, kalau korban itu dibagikan mentah dia, belum siap saji. Belum siap saji. Dan apa yang diberikan oleh orang yang mendapatkan hewan kurban itu sudah menjadi hak milik dia. Ketika orang nih fakir miskin, ya, dia dapat hewan kurban, itu hak milik dia. Mau dia jual, mau dia makan, iya Oh, kan? berarti kalau akikah tidak boleh. Nah, ketika akikah itu disajikan dalam sudah siap saji. Kenapa begitu? Karena makna filosofinya itu agar anak yang diakikah itu dia siap untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi intinya berkorban itu mendekatkan diri. Nah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu. Berarti sama dengan cinta juga dong Pak Ustadz. Nah, itu. Cinta itu kan mendekatkan diri. Oh, jadi cinta itu Lah, juga cinta kita perlu kepada Allah, kan? berkorban. Aron, Kim dulu Pak Aron. Kita ini sama Pak Ustadz dulu. Sebentar, kita ini intisarinya ini mau nyari intisarinya. Aron ini. Jadi berkorban itu artinya mendekatkan diri. Begitu juga kalau kita cinta seseorang, kita harus mendekatkan diri. Ya, makanya tanda cinta orang itu kepada Allah, buktinya dia berkorban itu kan. Berkorban. Mengorbankan hasil jerih payah dia untuk orang lain kan.
Jadi nggak mikirin diri sendiri. Nah, jadi termasuk kalau kita, Ustaz, kalau kita sholat tahajud, sholat malam, itu berarti wujud kita mendekatkan diri ya? Mendekatkan diri itu kan personal itu kan ya. Personal. Tapi itu dikatakan berkorban ya? Iya. Ya memang sudah menjadi kewajiban. Pak Ustadz, ada tapi salah wujud- satu ayat itu Pak Ustadz. Kenapa kita harus bersujud kepada Allah? Kenapa harus kita beribadah kepada Allah? Nah, ini gimana Pak Ustadz? Iya, karena tadi Ada ayatnya. Ayat apa Pak Ustadz? Bisa ini Pak. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, itu kan Masya Allah. Lu suaranya berdunia nih. Artinya Pak Ustadz. Ini Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu menghambakan diri kepada Allah. Begitu. agar menghambakan diri Mengabdikan dirinya kepada Allah. Begitu. Jadi makanya hidup yang sesuai dengan tujuan penciptaannya adalah segala aktivitas itu dia tujukan untuk pengabdian dirinya kepada Allah. Ya, mau jadi alat negara, mau menjadi masyarakat biasa, tapi dari berbagai macam aktivitas itu tujuannya penghambaan diri. Iya.